Pemirsa, Perbarindo melaksanakan workshop terkait teknis dan implementasi perlakuan akuntansi atas amar putusan MK nomor 102 PUU 18 tahun 2020 yang diputuskan tanggal 29 September 2021 bahwa BPR dapat menjadi peserta lelang. Workshop ini dilaksanakan secara hybrid dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Ketua Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perbarindo Provinsi Bali, Ketut Wirajana mengatakan, selama ini BPR menemui banyak kendala saat melakukan proses lelang, utamanya kendala hukum. Sehingga BPR berkeinginan agar disamakan dengan perbankan. Workshop ini dilakukan untuk menginformasikan kepada 134 BPR yang ada terkait amar putusan MK bahwa BPR sudah bisa menjadi peserta lelang. Selanjutnya pihaknya akan segera melakukan pertemuan kembali dengan mengundang notaris, badan lelang maupun pihak yang berkaitan untuk menyatukan suara. Yang kedua, ini kami menyelenggarakan ini kan baru gongnya gitu ya. Jadi baru mengetahui bahwa ini diumumkan kepada seluruh teman-teman kami yang ada di 134 BPR. Nanti kami akan, ini pengurus Perbarindo, ada PR lagi, akan mempertemukan antara teman-teman yang ada di sini tadi dengan notaris, dengan badan lelang, pengadilan, maupun yang lain-lain yang berkaitan dengan ini. Artinya apa? Nanti biar ada satu suara, satu tindakan yang tidak ada saling cegah-mencegah. Sedangkan I Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan sebelumnya BPR yang diinisiasi BPR Lestari mengajukan judicial review ke MK dikarenakan adanya batasan terutama terkait pengambil alih agunan yang membebani BPR yang membuat NPL menjadi tinggi sehingga berkeinginan untuk mengevaluasi pasal 12A Undang-Undang 10 tahun 1998. Maka dari itu ada keinginan untuk mengevaluasi terhadap pasal 12A sehingga tidak mengganjal daripada teman-teman BPR ini untuk mengambil alih aset. Maka dari itu ada semangat yang begitu besar agar tidak aset-aset ini menjadi membebani BPR itu sendiri sehingga NPL tinggi. Kepala Bagian Pengawasan Bank Regional Wilayah 8 Bali Nusra Putu Arya Wirasetianta menambahkan, dalam hal ini OJK mendorong agar ada upaya hukum terakhir untuk BPR ketika ada debitur yang tidak kooperatif, sehingga proses lelang disamakan dengan bank umum. OJK selalu mengedepankan bahwa penyelesaian secara kekeluargaan, secara sesuai ketentuan, ada mediasi kan gitu. Kemudian andai pun lelang, tahap-tahapannya ada dari surat peringatan 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi tahapan itu memang harus dilalui dulu, bukan berarti putusan ini BPR bisa istilahnya gampang melakukan lelang, tidak, tetap ada prosedur lelangnya. Itu yang perlu dicatat, tidak perlu dikhawatirkan oleh masyarakat. Workshop tersebut juga dihadiri oleh praktisi Dr. I Gusti Wiraguna Bagus Oke, kuasa hukum Imade Sari SHMH, pengamat ekonomi Profesor Iwayan Ramante, founder BPR Lestari Alex Purnadi Chandra, serta lebih dari 200 peserta dalam ruang virtual. Juliana, Bali TV.